Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Mak Piah. Cerita pada kali ini ditulis oleh Ed Walensky. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Dan seperti biasanya linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hari itu hari pertama Sugeng dan keluarga kecilnya menghuni sebuah kontrakan berada di lingkungan yang sangat padat di ibu kota. Kontrakan itu milik pasangan suami istri yang tinggalnya masih sekitar wilayah tersebut. Terletak di tepi jalan kampung yang sempit dengan penduduk yang sangat padat dan juga ramai, yang memang sudah menjadi ciri khas kota ini. Lokasinya berada di area langganan banjir karena letaknya hanya beberapa puluh meter saja dari sungai yang terkenal sering meluap saat musim hujan tiba. Bangunan itu terdiri dari 2 lantai, dibagi menjadi 4 unit, yaitu 4 unit kamar kontrakan. Masing-masing lantai terdiri dari 2 kamar, 2 unit kamar di atas, dan 2 unit kamar di bawah. Masing-masing kamar berdesain sangat sederhana, terdiri dari ruangan depan, kamar, dapur, serta kamar mandi. Semua berjajar dari depan ke belakang, lumayan sempit tentunya. 2 kamar di atas masih kosong, belum ada yang menempatinya, dan sedangkan 2 kamar di bawahnya itu diisi oleh keluarga Sugeng, dan di sampingnya diisi pasangan suami istri yang baru menikah. Tadinya Sugeng ingin menempati salah satu kamar yang ada di atas, jadi kalau tiba waktunya banjir musiman, keluarganya tidak perlu repot-repot mengungsi atau memindahkan barang-barang. Tapi niatnya itu diurungkan karena tangga itu benar-benar sangat curam. Dia takut mungkin nantinya malah membahayakan bagi anaknya si Faris yang baru berusia 2 tahun. Sebenarnya Sugeng tidak terlalu sreg dengan kamar kontrakan tersebut, tapi kondisi ekonominya belum mampu untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Lagi pula harga sewa kontrakan itu tergolong sangat murah, dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari tempatnya bekerja saat ini, jadi lumayan irit untuk ongkos. Hari-hari pertama mulai dijalani Sugeng di lingkungan barunya. Anaknya, yaitu si Faris, nampak sudah mendapatkan beberapa kawan baru, dan istrinya sepertinya sudah menemukan beberapa orang teman ngobrol. Tetangga sebelah kontrakannya pun sangat-sangat ramah. Pasangan yang baru menikah itu sangat senang bermain dengan Faris. Hampir setiap hari mereka mengajak Faris main di tempat mereka. Dan beberapa minggu telah berlalu, kini Sugeng mulai terbiasa dengan lingkungan barunya, dan keluarganya pun nampak betah. Hingga pada suatu malam, cuaca sangat panas, Sugeng terbangun dari tidurnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dilihat istrinya dan Faris anaknya masih pulas tertidur. Dia haus, kelasnya kosong. Saat dirinya menuju dispenser, tiba-tiba terdengar suara dari atas lantai atau lantai atas, seperti suara lantai dipukul-pukul. Sugeng berhenti lalu menyimak. Suara itu hilang. Dia kembali melangkah dan suara itu terdengar lagi. Lalu Sugeng kemudian memandang ke arah langit-langit kamar. Suara itu persis berasal dari kamar atas, tepat di atas dia berdiri saat ini. Istrinya terbangun lalu bertanya, "Suara apa itu, Mas?" "Asalnya dari kamar atas," ucap istrinya dengan nada pelan. "Ah, itu mah paling tikus," jawab Sugeng dengan singkat. Tapi tiba-tiba, brak! Terdengar suara keras, seperti benda yang terbanting. Sugeng dan istrinya pun kaget. Faris terbangun lalu menangis. Faris yang menangis langsung digendong ibunya untuk ditenangkan. "Coba dilihat, Mas, takutnya ada maling yang masuk
masuk dari atas itu, Mas. Aku takut. Ucap istri Sugeng sambil terus menenangkan Faris. Akhirnya Sugeng mengambil senter dan juga tongkat kayu. Kemudian dia bergegas keluar kamar untuk mencari tahu. Perlahan-lahan dia menaiki tangga sambil berjinjit. Tongkat kayu siap di genggaman. Sesampainya di lantai 2, nampak sedikit gelap karena memang tidak berpenghuni sama sekali. Jadi semua lampu bagian atas sengaja dimatikan oleh sang pemilik. Perlahan-lahan Sugeng mengendap-endap menghampiri kamar di mana suara tadi berasal. Nampak sunyi dan juga gelap. Dan setelah beberapa saat menunggu, suara-suara itu tidak lagi terdengar. Akhirnya Sugeng memberanikan diri meraih gagang pintu kamar. Perlahan-lahan coba Sugeng dibukanya pintu itu, tapi ternyata terkunci. Kemudian Sugeng mencoba mengintip ke dalam kamar melalui kaca jendela, diterangi dengan senter yang ada di tangannya. Setelah beberapa saat bersusah payah mengintip dari jendela dibantu dengan cahaya senter, Sugeng tidak melihat apa-apa. Kamar itu terlihat benar-benar kosong. Tapi kemudian cahaya senternya seperti menangkap sesuatu. Terlihat sebuah lemari kayu berukuran kecil rubuh tergeletak di dalam. Posisi lemari itu ada di bagian tengah, bagian kamar tidur, tapi terhalang sekat pemisah antara ruang depan dan juga kamar tidur. Sugeng penasaran pada kala itu dan dirinya mencoba melihat lebih teliti. Tapi pandangannya terbatas, karena hanya bisa melihat dari luar jendela, apalagi dibantu hanya oleh cahaya senter. Setelah yakin tidak ada yang mencurigakan, akhirnya dirinya kembali ke kamar. Dilihat anaknya telah kembali tidur, istrinya nampak duduk di tempat tidur. "Gimana, Mas? Ada apa tadi di atas?" tanya istrinya dengan nada khawatir. "Gak ada apa-apa kok, Dek. Lawang pintunya aja dikunci kok. Mungkin ada kucing atau tikus yang berkeliaran di atas," jawab Sugeng coba menenangkan. Akhirnya mereka kembali tidur hingga pagi hari. Suara-suara itu tidak terdengar kembali. Hingga beberapa hari berikutnya tidak pernah terdengar lagi suara-suara dari atas kamar atau kamar atas. Sugeng pun coba tidak ambil pusing dengan kejadian malam itu. Sampai pada suatu hari, istrinya melaporkan bahwa persis di atas kamar mandi seperti ada tetesan air berasal dari atas. Tadinya kebocoran itu cuma sedikit, tapi makin lama makin banyak. Lalu Sugeng menelepon sang pemilik kontrakan melaporkan keluhan kebocoran yang terjadi di tempatnya. Akhirnya keesokan harinya itu si tante pemilik kontrakan itu datang. Dia datang bersama seorang tukang bangunan. Sugeng langsung melaporkan lokasi di mana terjadi kebocoran. Lalu mereka bertiga mencoba memeriksa kamar atas untuk mencari sumber kebocoran tersebut. Sugeng memang sengaja ikut masuk ke kamar atas karena sejak kejadian tempo hari, dirinya sangat penasaran ingin masuk dan melihat ke dalam. Ketika akhirnya masuk ke dalam, Sugeng ini langsung memeriksa tempat di mana lemari kayu yang rubuh waktu itu. Lemari yang masih nampak kokoh, tapi kenapa bisa rubuh? Timbul pertanyaan dalam hatinya. Tante pemilik rumah nampak sedang sibuk memeriksa bersama tukang yang dia bawa. Lalu Sugeng ini bertanya, "Ini lemari siapa, Tante?" tanya Sugeng dengan singkat. "Oh, ini punya penghuni lama, sengaja ditinggal," jawab Tante. "Beberapa malam yang lalu, saya dengar lemari ini rubuh, gak tahu kenapa," ucap Sugeng menjelaskan. Terlihat Tante sangat heran, lalu tertawa. "Ya, gak mungkin lah Mas Sugeng. Itu lemari sejak ditinggal memang posisinya rubuh begitu. Coba lihat, kakinya patah. Saya belum sempat memindahkannya," jelas si Tante. Sugeng terkejut, tapi diam tidak berkata apa-apa. Dia coba mengingat-ingat kembali kejadian itu. Dia yakin sekali itu suara lemari rubuh, karena tidak ada benda lain di dalam kamar itu. Tidak lama kemudian datang sang tukang menghampiri. "Aman kok Tante, gak ada yang bocor.
Lagian saya juga heran, itu air dari mana? Soalnya bak kamar mandinya kan kosong, gak ada airnya. Sang tukang menjelaskan. Benar Kang, udah dicek yang lainnya. Mumpung kita di sini loh, ucap tante coba meyakinkan. Benar tante, saya sudah cek berkali-kali, saya yakin gak ada yang bocor, dijamin deh, kata si tukang dengan tegas. Ya sudah, kalau begitu, Mas Sugeng, nanti kalau ada yang bocor lagi, langsung telepon saya saja ya. Tapi mudah-mudahan, ya aman sih mas, kan udah dicek barusan, si tante menjelaskan pada Sugeng. Akhirnya si tante dan tukangnya pergi dari situ. Tinggal Sugeng yang sepertinya masih kurang puas dengan hasil pengecekan barusan. Tapi memang setelah itu tidak pernah lagi ada kebocoran di tempat itu. Tapi 2 bulan Sugeng dan keluarganya tinggal di situ. Malam itu Sugeng baru pulang kerja. Dia langsung masuk ke dalam dan membuka sepatu di ruang depan. Dari situ terlihat istrinya sedang menonton TV di kamar tengah. Tapi tidak nampak Faris ada di situ. Faris kemana bu? Lagi main di sebelah ya? Tanya Sugeng lalu menyimpan sepatunya di rak. Hening tidak ada jawaban. Ditengoknya kembali istrinya yang masih duduk di depan TV. Cahaya TV nampak menyinari wajah istrinya karena lampu kamar tidak dinyalakan. Matamu emang gak sakit bu nonton TV gelap-gelapan begitu? Dinyalakan aja lampunya biar terang, ucap Sugeng dari ruang depan. Tapi tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba pintu terbuka, istrinya muncul dari luar sambil menggendong Faris. Udah pulang mas? Mau langsung makan apa? Mandi dulu? Tanya istrinya lagi. Sugeng terkejut tentunya. Dia melongo sambil pandangi istrinya yang kini duduk di sebelahnya. Lalu dia bergegas ke kamar. Kosong, tidak ada apa-apa. Televisi itu pun mati tidak menyala. Istrinya heran melihat tingkah suaminya. Kamu kenapa sih mas? Kok kayak orang kebingungan gitu sih? Ucap istrinya dengan heran. Sugeng tidak menjawab. Dia tidak mau bercerita apapun. Dia tidak mau istrinya menjadi takut. Gak apa-apa dek, aku mau mandi dulu ya, jawab Sugeng lalu bergegas masuk ke kamar mandi dengan hati yang masih penuh tanya. Beberapa hari berikutnya, malam itu Sugeng berbaring di kasur, matanya masih menerawang, dirinya tidak bisa tidur. Dia itu masih terbayang-bayang rentetan peristiwa yang dialaminya selama tinggal di situ. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Istri dan anaknya nampak sudah pulas tertidur di sampingnya. Entah mengapa beberapa malam ini Sugeng kesulitan untuk tidur. Lalu tiba-tiba Sugeng mendengar seperti ada suara berisik. Perlahan dia bangun mencoba menerka asal suaranya. Ternyata suara itu berasal dari belakang kontrakan, tepatnya dari luar. Dirinya pun perlahan menghampiri pintu belakang sambil menyimak. Lama dia berdiri dekat pintu itu, dari luar terdengar suara wanita yang sepertinya sedang marah-marah. Sugeng itu kemudian ragu, tapi akhirnya dia memutuskan membuka pintu belakang. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di luar dia melihat seorang nenek mengenakan kebaya, sedang menyapu area bagian belakang kontrakan itu, dan yang membuat Sugeng makin tidak habis pikir, itu adalah jam 2 pagi. Padahal tempatnya lumayan sempit karena langsung berbatasan dengan pintu belakang rumah tetangga. Nenek itu nampak menyapu sambil ngomel-ngomel, tidak tahu apa yang diucapkannya. Si nenek ini melirik, nampak tidak senang dengan kehadiran si Sugeng. Tapi nenek itu seperti tidak memperdulikannya, dia terus menyapu sambil ngoceh-ngoceh tidak karuan. Sugeng tadinya ingin menegur dan bertanya, tapi diurungkan niatnya. Karena dia sungkan dan tidak mengenal siapa nenek itu, Sugeng pun terdiam sambil mengingat-ingat. Setahu dia, di sekitar sini dia belum pernah melihat nenek itu, tapi dia coba berpikiran positif. Mungkin nenek dari tetangga belakang yang datang berkunjung, makanya aku belum pernah melihatnya. Begitulah batin Sugeng berucap. Akhirnya Sugeng kembali menutup pintu belakang.
lalu kembali ke tempat tidur. Tapi sayup-sayup didengarnya nenek itu masih terus menyapu sambil ngomel-ngomel. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, kebetulan Sugeng berpapasan dengan tetangga belakang kontrakannya. Namanya Bu Irma, wanita setengah baya sepertinya ingin belanja ke warung. Sugeng itu tersenyum lalu menyapa. "Mau kemana Bu Irma? Pagi-pagi begini?" tanya Sugeng dengan nada ramah. Mas Sugeng, saya mau ke warung. Mas Sugeng udah mau berangkat nih," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Iya nih Bu, tapi ngomong-ngomong, itu semalam siapa ya Bu yang nyapu di belakang?" tanya Sugeng lagi. "Maksudnya gimana Mas?" jawab wanita itu keheranan. "Iya, semalam itu jam 2 ada nenek yang menyapu di belakang. Saya nggak kenal. Apa itu orang tua ibu yang sedang datang berkunjung?" Sugeng menjelaskan panjang lebar. "Oh, saya nggak tahu Mas. Lagian kan orang tua saya sudah lama meninggal." Mas Sugeng yakin nggak salah lihat, jawab ibu itu memastikan. "Ya yakin Bu, lawang saya itu semalam emang belum tidur, terus dengar ada suara orang nyapu di belakang. Pas saya samperin nih Bu, ternyata nenek-nenek lagi nyapu sambil ngomel-ngomel gitu." Sugeng kemudian coba menjelaskan lagi. "Waduh, saya nggak ngerti tuh Mas. Ya udah ya, saya mau ke warung dulu," jawab ibu itu lalu pergi, tapi wajahnya nampak ketakutan. Sugeng makin tidak paham dengan situasi itu. Kini hatinya terasa tidak nyaman dengan peristiwa semua itu yang dialaminya semenjak tinggal di situ, menimbulkan sejuta tanda tanya besar. Hingga akhirnya musim penghujan pun tiba. Setelah berbagi pengalaman dengan tetangga sekitar, Sugeng mulai paham bahwa tidak lama lagi akan datang banjir kiriman mungkin dalam bulan-bulan ini. Dan benar saja, pada suatu malam hujan turun sangat deras dan Pak RT mengabarkan bahwa akan datang banjir kiriman dari wilayah Bogor. Sugeng dan istrinya nampak sedang bersiap-siap. Mereka sibuk memindahkan barang-barang ke atas kamar kontrakan yang kosong. Sugeng sudah mendapat izin dari si pemilik kalau dia bisa mengungsikan barang-barang dan keluarganya di kamar atas. Akhirnya malam itu air banjir kiriman pun datang. Lumayan tinggi, kira-kira sebatas pinggang orang dewasa. Sugeng dan keluarganya sudah aman mengungsi di kamar atas. Suasana sangat gelap dan karena memang aliran listrik sengaja dimatikan oleh pihak PLN demi keamanan bersama. Di dalam kamar atas Sugeng hanya menggunakan lilin sebagai alat penerangan dan tidak masalah. Yang penting keluarganya aman. Dan hingga pada pagi harinya, sekilas pukul 5 subuh terlihat air sudah mulai surut. Sugeng dan istrinya pun segera turun ingin membersihkan kamar kontrakan mereka yang pastinya penuh dengan lumpur. Sesampainya di bawah, di depan pintu kontrakannya nampak sampah sisa banjir berserakan, bercampur dengan lumpur yang lumayan tebal. Sugeng kemudian meraih kunci pintu kamar kontrakannya dari dalam saku. Sengaja pintu dikunci dari luar, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun pintu kamar terbuka. Nampak kamar kontrakannya yang penuh dengan lumpur. Beberapa barang yang tidak terbawa nampak berserakan di lantai bercampur dengan lumpur tebal. Dan tiba-tiba, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seluruh dinding kamar kontrakannya penuh dengan bercak-bercak tangan berlumpur. Bukan hanya bercak tangan, tapi juga bercak kaki. Bahkan, sampai ke langit-langit kamarnya. Sugeng dan istrinya pun kaget. Mereka saling pandang tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Sungguh di luar akal sehat. Tapi kemudian, mereka memutuskan untuk segera membersihkan kamar, termasuk seluruh bercak tangan dan kaki yang memenuhi seisi ruangan kamar. Akhirnya menjelang siang, kamar sudah selesai dibersihkan. Sugeng nampak duduk di lantai kelelahan. Istrinya datang sambil membawa nasi bungkus, lalu berkata, "Mas, aku udah gak betah di sini. Makin hari suasananya makin aneh. Aku takut nanti Faris kenapa-napa, Mas." Sugeng diam tidak menjawab.
sambil mulai memakan nasi bungkus yang dibawakan oleh istrinya itu. Lalu istrinya kembali berucap, "Tetangga sebelah kontrakan aja sudah pindah mas. Mereka ketakutan, gak sanggup lagi katanya. Mereka juga hampir setiap hari mengalami kejadian aneh." Lalu Sugeng mulai bicara, "Iya bu, aku juga paham. Aku juga udah cari kontrakan lain di sekitar sini. Tapi semuanya penuh dan harganya juga lumayan mahal. Kamu sabar ya bu," ucap Sugeng kemudian coba menenangkan. Istrinya nampak diam. Dia sebetulnya juga paham dengan kondisi yang dialami keluarganya saat ini. Memang suaminya benar, pindah kontrakan tidak semudah membalik telapak tangan. Selanjutnya, kian hari kian banyak kejadian yang dialami Sugeng dan juga keluarganya. Mulai dari suara-suara yang berasal dari kamar atas, lampu kamar mandi yang sering mati sendiri, keran air yang tiba-tiba menyala, sampai nenek-nenek yang sering muncul menyapu di belakang. Sampai pada suatu ketika Faris anaknya jatuh sakit. Anak itu tidak henti-hentinya menangis, badannya panas, dan wajahnya nampak ketakutan sambil memandang ke salah satu sudut kamar. Sudah dibawa berobat ke klinik tapi panasnya tidak turun juga. Sampai akhirnya anak itu tertidur dengan kelelahan seharian menangis. "Ini bagaimana mas? Kayaknya Faris bukan sakit biasa deh mas. Tetangga bilang kayaknya anak kita itu ketempelan setan gitu mas. Aku jadi takut mas," ujar istri Sugeng dengan nada khawatir. "Iya aku ngerti. Makanya aku udah telepon temanku yang paham masalah beginian. Dia janji abis maghrib mau datang ke sini," jawab Sugeng tidak kalah khawatir. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kawan Sugeng datang juga, yaitu namanya Rahmat. Usianya sebaya dengan Sugeng. Singkat cerita, kini Rahmat duduk di depan Faris. Anak itu masih tertidur dan cukup lama Rahmat duduk bersila di depan Faris. Nampak sangat fokus. Mulutnya komat-kamit seperti membaca sesuatu. Sugeng dan istrinya nampak serius memperhatikan, tapi mereka tidak berani untuk bersuara. Namun tiba-tiba terjadi hal yang tidak disangka-sangka. Istri Sugeng yang sejak tadi serius memperhatikan Rahmat nampak bertingkah aneh, matanya melotot, suaranya menggeram, lalu akhirnya tertawa cekikikan. Sugeng yang ada di sebelahnya, yaitu di sebelah istrinya, nampak sangat terkejut dan takut, lalu perlahan bergeser duduknya menghampiri Rahmat. Rahmat nampak benar-benar tenang, lalu kemudian dia berbicara kepada istri Sugeng. "Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu keluarga ini?" ucap Rahmat dengan lantang. Istri Sugeng nampak melotot lalu menjawab, "Aku pemilik rumah ini. Lebih baik kamu semua pergi. Jangan tinggal di sini. Ini adalah rumahku," ucap istri Sugeng dengan nada marah. Suaranya tiba-tiba berubah, seperti suara nenek-nenek, dan istri Sugeng benar-benar kesurupan. "Kamu yang harus pergi. Ini bukan rumahmu lagi. Pergi dan jangan ganggu keluarga ini, atau ku hancurkan kamu," kata Rahmat dengan nada keras. Kemudian istri Sugeng malah tertawa, lalu melotot menatap Rahmat dan juga Sugeng. Melihat hal itu, Rahmat tidak tinggal diam. "Coba tolong ambil air putih segelas," pinta Rahmat kepada Sugeng. Sugeng bergegas mengambil yang Rahmat minta. Kemudian Rahmat nampak komat-kamit di ujung bibir gelas air putih. Kemudian disemburkan air itu ke wajah istri Sugeng. Istri Sugeng kemudian menjerit keras. Tapi kemudian istri Sugeng terlihat makin marah. Tangannya seperti mau mencekik leher Rahmat yang ada di depannya. "Pegangin Geng, aku takut dia ngamuk, bisa bahaya," perintah Rahmat kepada Sugeng. Sugeng awalnya ragu, tapi akhirnya menuruti perintah Rahmat. Lalu Rahmat kemudian memegang kening istri Sugeng sambil terus membacakan rangkaian doa-doa. Sampai akhirnya wanita itu terkulai lemas. "Tidurkan dia di kasur, sudah aman. Yang ganggu sudah pergi,"
ucap Rahmat kepada Sugeng. Lalu Rahmat kembali minta air putih. Dan seperti tadi, Rahmat menyemburkan air itu ke setiap sudut kamar kontrakan, bahkan sampai ke bagian luar, depan, dan belakang. Terakhir dia kembali minta air putih. Kali ini dia meminta sebotol penuh. Sugeng lalu memberikan sebotol air mineral yang belum dibuka. Seperti tadi, Rahmat nampak komat kamit di bibir botol. Lalu kemudian diberikannya kepada Sugeng botol itu. Ini air nanti diminumkan kepada anakmu Faris. Sisanya dibalurkan ke sekujur tubuhnya. Insya Allah Faris nanti sembuh, ucap Rahmat kepada Sugeng. Terima kasih Mat, ini semua sudah aman. Lalu itu tadi siapa yang masuk ke badan istriku? Tanya Sugeng penasaran, dan Rahmat kemudian tersenyum, menarik nafas dalam-dalam, lalu menjelaskan. Insya Allah sudah aman. Tapi kusarankan lebih baik kamu segera pindah. Tempat ini kurang baik untuk kalian, ucap Rahmat. Lalu dia lanjut berkata, itu yang masuk ke badan istrimu, dia mengaku pemilik rumah ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi arwahnya penuh amarah, penuh dendam, dan itu tidak baik untuk keselamatan kalian. Rahmat menjelaskan panjang lebar. Sugeng hanya terdiam lalu membalas, terus istriku bagaimana? Aku takut dia nanti kesurupan lagi, ucap Sugeng kepada Rahmat. Istrimu aman, anakmu juga aman. Arwah penasaran ini tidak bakalan bisa mengganggu kalian lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa cepat telepon aku ya, jawab Rahmat mencoba menenangkan. Baiklah Mat kalau begitu, terima kasih banyak ya Mat sudah bantu aku, ujar Sugeng sambil mencoba tersenyum. Sama-sama. Sekarang aku pamit dulu ya. Salam buat istrimu, jawab Rahmat sambil menepuk-nepuk pundak Sugeng. Beberapa minggu kemudian akhirnya Sugeng berhasil mendapatkan kontrakan baru. Masih di sekitar lingkungan itu, hanya berbeda RW, letaknya aman, jauh dari sungai. Harganya memang lebih mahal, tapi Sugeng tidak peduli. Baginya ini kesempatan untuk pergi dari kontrakan terkutuk itu. Dan singkat cerita, kini Sugeng telah nyaman menempati tempat yang baru. Dia sangat bersyukur bisa keluar dari kontrakan lamanya yang horor itu. Hari itu hari libur kerja, Sugeng sedang berjalan-jalan keliling dengan Faris. Anaknya ini nampak senang naik sepeda roda 3 yang baru dibelikan oleh Sugeng. Lalu mereka berhenti di sebuah lapangan kecil, tempat di mana anak-anak di sekitar situ bermain. Di situ nampak ada Ibu Irma, tetangga belakang rumah kontrakannya yang lama. Dia datang menghampiri lalu menyapa. Mas Sugeng, apa kabar Mas? Wah, Faris punya sepeda baru ya? Ucap ibu itu sambil tersenyum. Kabar baik Bu, alhamdulillah. Iya, ini Faris baru sempat saya belikan sepeda. Dari tadi nggak mau turun, jawab Sugeng sambil tersenyum. Sekarang Mas Sugeng ngontrak di RW 7 ya? Tempatnya Pak Haji? Tanya ibu itu lagi. Iya Bu, alhamdulillah. Emang lebih mahal Bu, tapi gak apa-apa deh Bu. Yang penting bisa keluar dari kontrakan yang lama, jawab Sugeng sambil tersenyum. Betul Mas, saya juga senang Mas Sugeng bisa pindah. Soalnya memang kontrakan itu serem. Ya banyak yang gak betah tinggal di situ Mas, sang ibu menjelaskan. Lalu ibu itu nampak celingak-celinguk, wajahnya nampak ragu, tapi akhirnya dia bercerita atau berbicara dengan nada setengah berbisik. Sebenarnya saya dari dulu sudah lama pengen kasih tahu Mas Sugeng, tapi saya ragu Mas, ucap ibu itu dengan lirih. Sugeng nampak heran, lalu dia menjawab, memangnya ada apa sih Bu? Kok sampai-sampai bisik-bisik segala? Sugeng bertanya sangat penasaran. Jadi gini Mas Sugeng, kontrakan itu dulunya rumah milik Bu Sopiah. Kami sering memanggilnya Mak Biah. Umurnya sudah tua. Dulu dia tinggal di situ sama anaknya si Wati, cerita si ibu dengan nada pelan. Ibu itu berhenti sejenak lalu melanjutkan ceritanya. Waktu itu Mak Biah sakit keras, tapi gak punya uang untuk berobat.
Akhirnya dia minjem uang sama tante yang sekarang jadi pemilik kontrakan. Tante itu dan juga suaminya terkenal sebagai lintah darat yang kejam di daerah sini. Mak Pia itu meminjam uang dengan jaminan sertifikat rumahnya. Tapi setelah berobat ke sana kemari dengan uang itu, dia nggak sembuh-sembuh juga mas, kasihan. Sambung si ibu lagi. Sugeng nampak serius menyimak cerita dari ibu itu. Dia tidak sabar mendengar kelanjutannya. Terus akhirnya gimana bu? Tanya Sugeng penasaran. Akhirnya tiba jatuh tempo pembayaran hutang. Si tante datang sambil membawa beberapa orang preman untuk menggertak. Yaitu orangnya serem-serem mas, badannya gede-gede. Sambung si ibu lagi. Nah, akhirnya terdengar ribut-ribut di dalam rumah Mak Pia. Si tante marah-marah karena Mak Pia belum bisa bayar hutang. Suara ributnya kedengaran sampai keluar. Kita tetangganya juga pada dengar mas sebenarnya. Cerita si ibu lagi. Si tante kemudian kasih waktu beberapa hari buat Mak Pia bayar hutang. Kalau tidak, rumah bakal disita. Terus Mak Pia dan anaknya mau diusir dari situ. Jahat banget kan mas? Begitulah kelanjutan cerita dari si ibu. Lalu selanjutnya bagaimana bu? Mak Pia bisa bayar nggak? Tanya Sugeng penasaran. Si ibu dengan pelan menjawab. Ya mau bayar pakai apa mas? Lawang Mak Pia kan sehari-harinya jualan nasi uduk, dibantu sama si Wati. Tapi semenjak sakit, Mak Pia berhenti jualan. Wati juga repot ngurusin ibunya yang sakit. Si ibu kembali menjelaskan. Tapi kemudian tiap malam kedengaran mereka berdua nangis. Ya tenggang waktu yang dikasih sama tante itu tinggal beberapa hari lagi mas, sambung si ibu. Akhirnya 2 hari sebelum jatuh tempo, Mak Pia meninggal dunia mas, kasihan. Badannya sakit, terus ditambah mikirin hutang. Si ibu berucap sangat lirih. Lalu kemudian pas malam waktu itu Mak Pia sekarat. Dia sempat ngomong kalau dia nggak ikhlas rumahnya diambil. Pokoknya berkali-kali dia bilang nggak ikhlas. Ya nggak ikhlas gitulah mas pokoknya. Terus akhirnya meninggal dunia. Kalau nggak salah itu pas jam 2 malam gitu deh mas. Begitulah sambung si ibu. Sugeng terkejut. Jam 2 malam. Dia baru ingat. Memang hampir semua kejadian tempo hari terjadi sekitar jam 2 malam. Sugeng tidak sabar mendengar kelanjutan cerita itu. Terus bagaimana bu? Akhirnya rumahnya beneran diambil? Tanya Sugeng penasaran. Ya iyalah mas, namanya juga lintah darat. Gak pakai lama, kemudian rumah itu disita. Terus Wati diusir dari situ. Padahal tuh anaknya masih sedih ditinggal ibunya. Emang sadis tuh tante itu mas. Nampak wajah kesal dari si ibu. Terus Wati kemudian sekarang di mana bu? Tanya Sugeng tidak sabaran. Kabarnya sih Wati itu tinggal numpang di rumah saudaranya di Bogor. Terus gak ada lagi kabarnya mas, jawab si ibu. Nah akhirnya tuh rumah itu baru dibangun sama si tante, diubah menjadi kontrakan 4 pintu. Waktu baru pertama jadi itu harganya mahal sekali mas. Ya dasar rakus emang sih, cerita ibu itu dengan sinis. Tapi ternyata yang kontrak di situ pada nggak betah. Akhirnya tuh kontrakannya nggak laku. Wah syukurin lah pokoknya, ucap si ibu itu dengan kesal. Yang kontrak itu pada cerita kalau sering diganggu sama arwah nenek-nenek. Pokoknya ada aja kejadian-kejadian yang bikin mereka itu nggak betah mas. Tapi anehnya kita tetangga sekitar mah aman-aman aja, nggak pernah diganggu, sambung si ibu lagi. Terus tuh kontrakan akhirnya lama kosong, gak ada yang nempatin. Akhirnya si tante banting harga deh. Tuh sewa kontrakan dihargain murah, di bawah harga pasaran. Nah gak lama Mas Sugeng datang kontrak di situ. Si ibu melanjutkan ceritanya. Sugeng terdiam sambil mengangguk-ngangguk. Baginya cerita itu seperti cerita film saja. Tapi yang ini benar-benar nyata, karena dia sendiri yang mengalaminya. Maaf ya mas, sebetulnya dari pertama Mas Sugeng datang, kita itu mau langsung kasih tahu
Tapi kita semua takut, ucap si ibu. Sugeng terheran-heran lalu balas bertanya. Loh, kenapa takut bu? Ucapnya penasaran. Iya, soalnya kami tetangga itu diancam sama si tante sialan itu. Katanya kalau kami semua berani cerita-cerita sama penghuni baru, mau dilabrak sama preman-preman suruhan dia. Kita semua jadi takut mas, maaf ya mas. Jelas si ibu panjang lebar. Oh gitu bu. Ya udah bu, nggak apa-apa kok bu. Saya maklum. Lagian juga sekarang kan saya sudah nggak tinggal di situ lagi, jawab Sugeng sambil tersenyum. Iya mas, sekarang setelah Mas Sugeng pindah kontrakan itu belum ada lagi yang isi. Semuanya kosong, syukurin. Emang dasar gak berkah, ucap si ibu dengan sinis. Udah dulu ya mas, udah sore saya mau pulang dulu. Sekali-kali mampir mas, main ke rumah saya. Salam ya sama istrinya. Si ibu pamit sambil tersenyum. Oh iya bu, nanti lain kali saya sama istri main ke tempat ibu deh. Makasih ya bu ceritanya, jawab Sugeng membalas salam pamit si ibu. Sama-sama mas. Dadah Faris, nanti main-main ya ke rumah bude. Dadah, ucap sang ibu pergi sambil melambaikan tangannya. Si ibu kemudian telah jauh pergi. Sugeng masih terdiam. Dirinya tidak habis pikir di zaman modern seperti ini, di tengah-tengah daerah yang sangat padat, dia mengalami kejadian mistis. Sungguh sulit dipercaya. Akhirnya, dia beranjak dari tempatnya dan mengajak Faris untuk pulang. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini ya. Jangan lupa untuk kalian semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan untuk pada kisah kali ini, kalian bisa memilah dan juga memilih sendiri ya, mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan juga banyak sekali pesan moral menurut saya pada video kali ini dan cerita pada kali ini. Dan tentu saja menurut saya jangan seperti si tante, karena dia merupakan seorang lintah darat dan juga rakus lagi. Dan akhirnya apa yang dia kerjakan itu menjadi tidak berkah. Sekian ya teman-teman, pada video kali ini saya akhiri. Dan sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.